Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Rianda Putri Meliana akan menjelaskan secara singkat sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan Bani Abbasiyah. Sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dimulai sejak beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, di mana ayat pertama berbunyi Iqra, artinya bacalah. Bacalah di sini dimaksudkan untuk membaca situasi dan kondisi masyarakat Arab pada saat itu, dan kemudian setelah Nabi mengetahui karakteristik dan budaya masyarakat Arab pada saat itu, Nabi menerapkan strategi dakwah, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah sahabatnya, yaitu Arkam bin Al-Arkam. Dan orang pertama yang menyatakan keislamannya atau bisa disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu ada 5 orang. Yang pertama adalah istrinya Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zaid bin Haritsah, anak angkatnya, yang keempat yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kelima Ummu Aiman, pengasuh beliau sejak kecil. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di antara keluarga dan sahabat, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu atau menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94 agar Nabi berdakwah secara terang-terangan. Hal ini diketahui oleh salah satu tokoh yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menyatakan diri masuk Islam. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah di Mekah selama 13 tahun, beliau berpindah ke Madinah, berdakwah di Madinah, dan disambut sukacita oleh masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah berbondong-bondong masuk Islam, dan maka dari itu mengapa Islam di Madinah lebih cepat berkembang. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kekhalifahan digantikan oleh para sahabat Nabi, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bisa kita ambil pelajaran di mana pada masa pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq ini sabar dalam memerangi kaum murtad. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, pemerintahan kekhalifahan digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal juga dengan ketegasannya dalam menyusun pemerintahan atau pengaturan kebijakan pemerintahan. Kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, kekhalifahan digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal karena kedermawanannya, di mana Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi yang sangat kaya raya, tetapi tetap hidup sederhana. Sebagian kekayaannya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Utsman bin Affan juga mendapatkan julukan Zunnurain, yang menikahi anak Nabi secara bertahap. Kemudian setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, kekhalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Di sini Ali bin Abi Thalib dikenal karena kecerdasan, kepandaian, serta keadilannya dalam memerintah. Dan Ali bin Abi Thalib ini dapat memimpin perang. Setiap ada perang, Ali bin Abi Thalib selalu ada di garis paling depan.
Setelah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ada perselisihan atau pertentangan politik dengan Muawiyah. Muawiyah ini merupakan pendiri Bani Umayyah. Dan Bani Umayyah ini akhirnya kekuasaan atau kekhalifahan ini jatuh ke tangan Muawiyah. Pada masa Bani Umayyah ini banyak sekali hal-hal yang dapat meruntuhkan Bani Umayyah itu sendiri dari dalam, atau faktor internal, kekuasaan yang suka berfoya-foya dan turun-temurun itu. Kemudian di Bani Umayyah ini kita garis bawahi, pada masa Bani Umayyah lebih menekankan pada ekspansi wilayah, jadi lebih banyak mencari kekuasaan gitu ya. Setelah runtuhnya Bani Umayyah, maka lahir Bani Abbasiyah. Di Bani Abbasiyah ini pemerintahan, atau pada masa Bani Abbasiyah ini banyak berkembang ilmu pengetahuan dan disebut juga dengan keemasan dalam pengetahuan zaman keemasan. Nah, di sini banyak ilmuwan-ilmuwan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.